Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1091 sampai bab 1095. Meskipun Cheng Kuan ini kuat, begitu kuat sehingga dia seperti master sekte. Seolah-olah dia adalah master dari sekte naga ilahi. Namun, tidak mungkin bagi Omi untuk menjatuhkannya. Ini adalah hasil yang sudah dipikirkan Omi saat ini. Ketika istri guru melihat bahwa Omi masih belum cepat berlutut, dia sibuk berkata, "Fenger, berlutut dan menebus kesalahan dengan senior Cheng." Omi tersenyum. Menebus kesalahan. Kejahatan apa itu? Anda, Tuan Sifu juga kesal. Sudah saatnya. Omi masih memiliki nada yang pembohong. Dosa apa yang ada di sana? Menyinggung siapa yang kuat dan Anda perlu berbuat dosa. Cheng Kuan marah. Feng Qingyun, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan melihat wajah Tuan dan Nyonyamu, serta sekolah naga ilahimu. Dan begitu banyak seniman bela diri di tempat kejadian. Aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Tapi sayangnya, kamu tidak tahu betapa menghargai hidupmu sendiri. Omi berkata, Tuan Kota, tidak bermaksud berbicara terlalu banyak. Jika Anda ingin membunuh saya, tidak peduli siapa yang terlibat. Selain itu, saya tidak berpikir Anda benar-benar dapat membunuh saya. Saya, Wind Lightning, bukanlah kesemek yang lembut. Baiklah, mari kita coba. Menatap Cheng Kuan dingin dan dia berteriak. Omi merasakan sedingin es di punggungnya. Jika Anda tidak menghitung Cheng Xiaoju, termasuk guru utama dan bibi, Omi tidak memiliki kepercayaan diri dalam mempertahankan diri. Cheng Kuanton membungkus Omi dengan telapak tangan. Jangan, Cheng Xiaoju. Seperti yang diharapkan. Memaksakan menuju Omi. Dan guru serta mentor Omi. Melaksanakan membantu Omi memblokir kekuatan Cheng Kuan. Granit tebal tanah tempat Omi berdiri membuat lubang. Menunjukkan betapa beratnya beban pukulan itu. Kerumunan sangat terkejut melihat Omi benar-benar berhasil menghindarinya. Jika itu orang lain, saya khawatir siapapun yang belum melangkah ke sepatu Master Sekte tidak akan pernah bisa menghindarinya. Mengetahui bahwa Cheng Kuan sebanding dengan level Master Sekte. Setelah menghindari pukulan itu, seluruh tubuh Omi terbang kembali keluar kediaman utama kota dan menghilang dalam sekejap mata. Tetapi di detik berikutnya, suara Omi dapat terdengar di udara. Cheng Kuan, pukulan hari ini, hari lain, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Selamat tinggal. Wajah Cheng Kuan ditarik. Di hadapan publik sepenuhnya. Pertama-tama Omi mengelak dan melarikan diri. Dan kemudian dia diancam seperti rupa. Itu benar-benar melingkar. Tuan dan istri Tuan Omi sama-sama lega melihat Omi telah melarikan diri. Menyampaikan mereka berpikir bahwa Omi harus terluka parah jika dia tidak mati. Tetapi akibatnya, Omi telah melarikan diri. Sungguh mengejutkan. Keterampilan Fenger benar-benar hebat. Kakawin, tunggu aku. Cheng Xiaoju segera terbang dan berusaha mengejar Omi. Namun, Cheng Kuan menarik putrinya ke bawah dalam satu gerakan, menamparnya dengan keras, dan memerintahkan seseorang untuk mengawasinya. Jin Yuanlu. Di sisi lain, tidak terlihat dimanapun. Jadi tentu saja, pernikahan hari ini tidak dapat dilanjutkan. Cheng Kuan berkata kepada banyak orang, maaf semuanya, saya telah membuat Anda semua datang tanpa bayaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu kita akan pergi dulu. Tuan Kota Cheng, kita akan pergi dulu. Selamat tinggal. Banyak orang dari banyak sekte mengambil cuti mereka. Guru utama Omi bahkan tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi begitu saja. Dan saat dia berjalan keluar dari gerbang, adiknya berteriak, Tuan, guru utama. Reyer, kenapa kamu ada di sini? Aku turun gunung bersama Bro Terwin. Turun gunung secara pribadi. Aku akan merindukanmu ketika aku kembali. Tuan, saya tidak berani. Istri guru bertanya. Reyer, kakak seniormu Win baru saja melarikan diri. Apakah kamu tahu di mana dia? Yah, aku tahu. Tuan Sifu ikut denganku. Namun, pada saat ini, Dingru berkata, jangan pergi ke Windy sekarang. Aku takut Cheng Kuan tidak akan mau mengirim seseorang untuk mengikuti kita. Sekarang mari kita segera kembali ke Sekte Naga Ilahi. Dan Fenger sendiri akan kembali. Baik, begitu saja. Guru utama Omi tidak pergi mencari Omi, tetapi membawa adik perempuannya langsung kembali ke sekolah naga ilahi.
Adik perempuan itu sangat tertekan sehingga dia seharusnya tahu untuk tidak muncul. Dan sekarang di istana Tuan Kota memerintahkan kepada seorang pria. Ikuti Tuan dan Nyonya Dingru dan lihat di mana petir angin itu berada. Tuan Kota, Anda ingin membunuh? Aku pasti akan membunuh ketika aku melihatnya. Jika tidak ada begitu banyak orang yang menemukannya, aku akan mengusirnya. Tapi kali lain, dia tidak akan seberuntung itu. Baiklah, saya akan melacak Tuan dan Nyonya Dingru. Sayangnya, Tuan Omi sudah mengantisipasi hal ini dan tidak pergi mencari Omi sama sekali. Langsung meninggalkan kota Rangzu. Saat ini, Omi berada di penginapan tempat dia tinggal sebelumnya. Omi ada di sini menunggu istri tiba. Namun, setelah Omi setengah hari, dia tidak bisa menunggu adik perempuan membawa istri tuan dan tuannya. Omi sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tersenyum. Sepertinya istri guru-guru takut Cheng Kuan akan mengirim seseorang untuk mengikutinya dan tidak berniat datang untuk menemukanku. Jadi dia pasti langsung kembali ke sekolah naga ilahi. Ini juga berarti bahwa Cheng Kuan benar-benar berusaha untuk mengusirnya. Omi tersenyum tipis. Tapi di balik senyuman itu, yang tersembunyi adalah amarah. Omi merasa bahwa dia tidak menyinggung Cheng Kuan. Dan bukan salah Omi bahwa pernikahan hari ini hancur. Itu hanya masalah putri. Cheng Kuan telah menempatkan semuanya di kepala Omi. Dan Omi tidak akan pernah setuju dengan itu. Karena dia tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Cheng Kuan, aku akan mengingatmu. Cangkir teh di tangan Omi hancur. Omi tidak meninggalkan kota Rangzu untuk saat ini dan tinggal selama 1 malam lagi. Di kediaman Tuan Kota, sejak kemarin, kami telah melacak Dingru dan istrinya selama semalam. Mereka tidak bertemu dengan Wind Lightning. Sepertinya mereka langsung kembali ke Sekte Naga Ilahi. Dia harus berhati-hati bahwa aku akan mengirim seseorang untuk melacak mereka. Lalu bagaimana sekarang? Kalau begitu mari kita bicara nanti. Namun, di masa depan kekuatan Fang Lightning saat ini, bahkan jika bakatnya kuat, dia masih memiliki setidaknya 30 tahun sebelum dia dapat mengejarku. Dan aku akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya secara rahasia. Tapi bagaimana jika sekolah naga ilahi? Aku membunuh secara rahasia. Apa yang bisa dilakukan Sekte Naga Ilahi saya? Iblis bersembunyi di mana-mana. Memimpin diri dalam membunuh junior jenius dari orang benar. Yang mengatakan itu bukan iblis. Bagaimana kabarmu di sana Nona? Sayangnya, Nona tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia terus berteriak-teriak untuk menemukan petir angin. Aku benar-benar ragu bahwa Nona telah diracuni oleh paksaan. Jika tidak, mengapa dia begitu membekukan? Biasanya, bahkan orang yang paling jenius pun tidak akan menyembah dan menggigit dengan seseorang sedemikian rupa. Racun paksaan. Cheng Kuan tampak berpikir. Omi Qiao Zuang telah meninggalkan kota Rangzu. Omi berencana untuk pergi jauh-jauh kembali ke Sekte Naga Ilahi dari rute lain. Perjalanannya menuruni gunung, melewati Gunung Zongnan, Sekte Gunung Bendera, dan kota Rangzu. 3 kejadian. Saya khawatir prestise nomor termuda 1 di dunia telah kembali. Baiklah, Omi duduk di kereta dan tersenyum ramah. Omi mampu menjadi begitu kuat dan Spike Guoqingan, Qiren Xuan, dan Jin Yuanlu. Ini berkat dao bela diri yang kuat yang telah dia pahami 10.000 perubahan. Konstan dan tidak berubah. Ini adalah dao bela diri yang sangat mendalam. Jika Omi tidak melakukan perjalanan ke dunia lain, mengalami dari kelemahan hingga puncak, dan akhirnya kembali ke dunia ini, hampir 3 kehidupan. Pengalaman yang begitu legendaris dan luar biasa. Maka Omi mungkin tidak dapat memahami dao bela diri yang begitu dalam dan tidak dapat dipahami. Selain itu, Omi merasa bahwa dia bisa memahami dao bela diri lain yang lebih kuat. Setelah 20 hari perjalanan siang dan malam, Omi kembali ke kaki bukit Sekte Naga Ilahi. Aku meledak karena kelelahan. Omi melompat dari kudanya dan duduk di tanah dengan bokongnya. Meski dia sudah berada di kaki gunung, Omi masih terlalu lelah untuk bertahan. 20 hari, siang dan malam berlari tanpa henti, dan pantatku telah terbalik. Ini akan menjadi kurang dari 1 jam perjalanan dengan kapal terbang di dunia lain. Aku sangat rindu terbang di dunia lain. Omi mendekat pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sejenak, Omi terbang ke Gunung Naga Ilahi. Tuan dan Ibu, Saudara Win telah kembali. Omi langsung pergi ke aula utama tertentu. Guru utama Omi adalah penguasa istana tertentu di Sekte Naga Ilahi. Dan di bawah Tuan Pintu Sekte Naga Ilahi adalah 15 Master Kuil. Terlepas dari apakah itu Master Pintu atau Master Kuil, mereka semua adalah saudara laki-laki dan perempuan dari generasi yang sama. Misalnya, Master Gerbang dari Sekte Naga Ilahi adalah kakak dari Tuan Omi, tetapi tidak berada di bawah Tuan yang sama. Tuan Omi adalah Tuan Istana ke-13.
Fenger, kamu kembali begitu cepat. Aku sangat khawatir. Aku benar-benar takut Cheng Quan mengirim seseorang untuk mengejarmu. Istri guru, Yan Xinyi, muncul dengan panik. Omi memuja. Murid yang tidak berbakti Wind Lightning memberi penghormatan kepada tuan dan istri yang bermanfaat. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Bangun-bangun. Dingru tersenyum. Baiklah. Jangan terlalu sopan. Adik perempuanmu sudah memberitahu kami semua tentangmu. Jadi kamu tidak perlu memberitahu kami lagi. Aduh, Omi tersenyum. Omi mengira dia harus menjelaskan lebih lanjut. Istri guru berkata, Fenger, aku tidak menyangka bahwa meskipun kamu pergi ke dunia lain dan bertahan begitu banyak, kamu masih sangat kuat ketika kamu kembali. Layak menjadi muridku. Hehe, aku berada di dunia lain. Dan tidak butuh banyak waktu untuk berlatih kembali. Itu hanya 1 atau 2 tahun. Ngomong-ngomong, kamu hanyalah yang luar biasa. Istri guru itu mencubit wajah Omi dan berkata. Istri guru Omi adalah orang yang kekanak-kanakan. Biasanya dengan Omi dan yang lainnya. Dia seperti saudara perempuan. Sama sekali tidak seperti istri guru. Dingru berkata. Baiklah. Xinyi, perhatikan citramu. Aku akan kembali ke rumahku sendiri. Gambar apa yang harus diperhatikan? Fenger, ayo pergi. Beritahu Xinyi-san seperti apa dunia lain itu. Dengarkan kamu. Sepertinya sangat menyenangkan. Dingru berkata. Windy dan aku masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Percakapan kosong akan datang nanti. Istri guru itu menjulurkan lidahnya dan membawa adik kecilnya pergi. Omi tersenyum tanpa berkata-kata. Istri guru itu masih terlihat seperti gadis muda yang nakal dan imut. Guru saat itu untuk dapat menikahi Xinyiang, Dokter Dewa Jianghu yang cantik, juga sangat beruntung. Meskipun Xinyiang berusia 60 tahun, tetapi bakatnya bagus, ditambah dengan pemahaman tentang kedokteran, akan mempertahankan. Terlihat seperti wanita berusia 30 tahun. Sajak masih tetap ada keindahan yang ekstrim. Tidak takut dengan lelucon. Diperkirakan pacar-pacar Omi di dunia lain. Su Meiqian, Leona, Del, tidak semenarik dan semudah Xinyiang. Ini masih sekarang. Jika 10 tahun kemudian, mereka akan lebih tua dari Xinyiang. Belum lagi Omi. Omi memikirkan mereka dan menghela nafas dalam hati. Dingru berkata, Fenger, duduklah. Ya, Sisun. Oh, istri gurumu. Dia selalu menjadi karakter seperti itu. Begitu dia kembali ke rumah, sifatnya dibebaskan. Dan ketika dia keluar, dia bahkan akan bertindak dewasa untuk memberiku wajah, Dingru berkata dengan sedikit malu. Tuan. Itu hal yang baik. Betapa baiknya Xinyiang selalu menjaga hati seorang gadis muda. Kamu, apa yang diketahui seorang anak, dengan kata lain adalah menjaga hati seorang muda. Diungkapkan dengan buruk berarti menjadi kekanak-kanakan. Tuan Anda benar-benar beruntung. Sekarang di Jianghu. Berapa banyak orang yang iri pada Anda untuk menikahi Xinyiang. Seorang dokter dewa yang cantik Saat itu orang-orang yang mengejar Xinyiang. Saya mendengar bahwa Anda dapat mengelilingi Gunung Naga Ilahi. Sekarang banyak senior terkenal di Danau Jianghu telah mengejar Xinyiang saat itu. Dan kamu masih terlalu 7-8. Aduh, Dingru akan tersenyum. Memang, menikahi Yan Xinyi adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Saat itu menonton Yan Xinyi di Jianghu sama baik dengan Qin Ren saat ini. Dan bahkan sedikit lebih terkenal dari Qin Ren. Karena tidak hanya bakat Xinyiang yang kuat, dia juga seorang dokter dewa wanita. Pada akhirnya, dia dibesarkan oleh Dingru dari sekolah naga ilahi. Dan untuk sementara, banyak orang di Jianghu membenci Dingru. Sekarang, sudah hampir 30 tahun. Dan Dingru tahun itu juga telah berubah dari murid Sekte Naga Ilahi, menjadi Master Kuil dan anggota peringkat menengah dari Sekte Naga Ilahi. Pada saat itu, Dingru seumuran dengan Omi saat ini, sekitar 30. Dan pada usia itu, dia juga salah satu calon Master Jenius. Tuan, apa yang harus Anda katakan kepada saya? Omi bertanya. Dingru kembali sadar dan tersenyum. Apakah aku harus memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk membuat Anda tetap di sini? Kita belum bertemu satu sama lain selama 11 tahun. Seharusnya kita bisa mencapainya dengan baik. Tuan, kalau begitu mari kita bicara sambil membuat teh. Baik, Omi menuangkan teh untuk menyalakannya. Tuan, silakan minum teh. Omi bertanya. Tuan, adik perempuan tidak mengatakan apa-apa kepadamu, kan? Omi bertanya-tanya apakah itu karena adik perempuan telah bertemu tentang perselingkuhannya dengan Mou Qianji iblis sehingga guru sengaja meninggalkannya untuk berbicara. Apa? Oh, tidak. Ayolah. Aku tahu kamu berada di sisi dunia lain dan telah menikahi beberapa istri. Omi tertawa.
Dan guru berpikir itulah yang dibicarakan Omi. Nak, aku tidak berpikir kamu akan begitu genit. Tuan, saya, tidak perlu dijelaskan. Itu normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Ngomong-ngomong, Fenger, kamu benar-benar memberikan pujian kepada tuanmu. Sekarang di Jianghu, nama besarmu tersebar luas lagi. Itu sama sensasionalnya dengan ketika kamu adalah pemuda nomor 1 di dunia. Hehe, itu hanya nama palsu, Omi berkata dengan rendah hati. Sekarang dia tahu itu adalah nama fiktif. Mengapa dia meminta orang untuk menghebohkannya sebelumnya? Dingru tersenyum dan menatap Omi. Jantung Omi berdebar kencang. Adik perempuan pasti telah memberitahu guru-gurunya. Omi menekankan. Dia benar-benar ingin memukul adik perempuan. Tuan, pertemuan macam apa yang kalian akan lakukan kali ini menuruni gunung? Jangan bertanya. Pertemuan tentang iblis. Tentang sekte iblis. Ya, kultus iblis telah semakin merajalela dalam beberapa tahun terakhir. Bergerak dan membunuh para jenius kita yang saleh. Ada 2 jenius luar biasa dari sekte yang benar yang mati di tangan kultus iblis sebelumnya. Bagaimana agama iblis seperti ini? Sayangnya, iblis yang benar. Apakah ada benarnya? Seberapa baik hidup bahagia bersama? Mengapa bertarung? Ujar Omi. Alis Dingru berkerut dan menegur. Fenger, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Berbahaya bagimu untuk berpikir seperti itu. Iblis-iblis. Siapapun yang berada di jalanku yang benar. Semua orang bisa dibunuh. Mereka tidak bisa hidup berdampingan. Kakak laki-laki kakak perempuanmu, Paman Yan, meninggal di tangan iblis-iblis. Jangan katakan itu sekarang. Jangan katakan itu lagi. Jika kakak perempuanmu itu, aku khawatir dia tidak akan bahagia. Aduh, Omi mengangguk. Sepertinya guru tidak tahu tentang perselingkuhannya dengan Mu Qianji. Atau dia tidak akan berbicara dengan sopan sekarang. Jianghu ini, balas dendam berumur 1000 tahun antara orang benar dan iblis. Bukan lagi sesuatu yang dapat diselesaikan oleh Omi. Karena terlalu banyak orang benar yang telah mati di tangan iblis. Demikian juga, iblis juga memiliki banyak orang yang telah mati di tangan orang benar, selama 1000 tahun. Balas dendamnya terlalu dalam. Omi takut jika dia mempublikasikan dengan Mu Qianji. Dia akan terhambat oleh rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Omi sangat bertekad di dalam hatinya dan tidak akan pernah menyerah pada Mu Qianji. Dingru berkata, kali ini, ketika kita pergi ke pertemuan, Master Aliansi Bela Diri menganjurkan agar kita juga harus melakukan serangan balik. Dan bahwa setiap sekte dan kekuatan di aliansi yang benar harus mengirim seseorang untuk bagian menjadi 5 kelompok untuk menyusup ke sekte iblis dan membunuh beberapa jeniusnya. Omi terkejut. Aliansi benar akan mengirim seseorang ke sekte iblis. Omi khawatir dia tidak punya alasan untuk pergi ke wilayah sekte iblis. Jika Omi bisa pergi ke wilayah sekte iblis, dia bisa menemukan jedi di sekte iblis dan melakukan perjalanan ke dunia lain. Itu, guru. Murid bersiap bepergian. Omi sibuk. Omong kosong. Dingru membentak. Murid tidak membuat omong kosong. Murid sangat membenci orang-orang di agama iblis. Biarkan murid pergi. Baiklah. Aku hanya menggunakan mulutku untuk melakukan sinkronisasi. Ini adalah masalah besar bagi sekte naga ilahi kita. Bukan terserah aku untuk memutuskan siapa yang akan dikirim. Terserah Master Gerbang. Setelah pertemuan sekte naga ilahi besok, keputusan akan dibuat, kata Dingru. Oh, namun, guru, Anda harus berjuang untuk saya. Murid berharap menjadi salah satu orang yang melakukan misi ke sekte iblis. Omi sibuk berangin. Apakah kamu ingin pergi seburuk itu? Iya, kamu harus tahu bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menjalankan misi ini akan kembali hidup-hidup. Sangat berisiko bagimu. Sebagai calon Master Genius, untuk melakukan sesuatu seperti ini, tidak mungkin bagi sekte naga ilahi untuk mengirimmu ke sana. Aku benar-benar ingin pergi. Ada bahaya dan peluang. Tinggal di sekte naga ilahi setiap hari tidak seperti memelihara babi. Untuk menjadi pemburu yang hebat, kamu harus menyerang. Baiklah. Saya akan menyampaikan pesan Anda. Terima kasih, guru. Baiklah. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku tidak akan menahanmu. Oh, kalau begitu aku pergi. Omi meninggalkan aula utama. Hati Omi sangat ingin pergi ke wilayah iblis. Sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Mu Qianji. Hati Omi menjadi panas ketika dia memikirkan Mu Qianji. Dan dia tidak sabar untuk mencium wajahnya. Selain itu, dia juga bisa mengambil kesempatan untuk menemukan pintu masuk ke dunia lain. Omi berjalan keluar dari aula utama, dan segera melihat adik perempuan dan kakak senior berpegangan tangan dan tertawa di depannya. Seolah-olah mereka adalah sepasang saudara perempuan, dan mereka berdua sangat cantik.
Adik perempuan adalah kecantikan pemula. Sementara Xinjiang adalah kecantikan yang dewasa dan intelektual. Dan rasa dewasa itu tidak meniru apapun kepada piknik. Ketika istri guru melihat Omi berjalan keluar dari aula utama, dia segera berlari dan menarik tangan Omi dan berkata, "Fenger, kemarilah. Katakan padaku, apa yang menyenangkan tentang dunia lain? Mendengarkan adik perempuanmu. Dunia lain seperti surga, membuatmu kembali dan mengeluh tentang betapa buruknya di sini." Adik perempuan berkedip. Omi berkata dengan marah. "Adik perempuan, apa sebenarnya yang kamu katakan kepada tuan dan istri tuanmu? Apakah kamu ingin kakakmu memukulmu?" Kakak senior kecil tertawa. "Kamu berani?" Omi berkata. "Dunia lain memang lebih maju dari dunia ini. Jadi ketika aku pertama kali melintasi ke dunia lain, bahkan tidak 2 hari, aku benar-benar jatuh cinta dengan kehidupan dunia itu." Sensei menatap. Bagaimana tepatnya itu maju? Pertama-tama, rumah-rumah sudah maju. Rumah-rumah di sana, puluhan lantai, seperti datang dari kaki gunung naga ilahi, lapis demi lapis hingga tingkat menengah. Tidak mungkin. Apakah angin cukup buruk untuk meniupnya? Sisame menenangkan dan berkata, "Haha, tentu saja tidak. Ini melibatkan keahlian. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Di dunia lain, makanannya jauh lebih berlimpah daripada di sini. Penggunaannya lebih maju daripada di sini. Dan alat transportasi untuk keluar juga lebih maju. Di dunia lain, ada sesuatu yang bisa terbang di langit. Kecepatan itu hanya butuh setengah jam untuk menunggang kuda selama 20 hari. Istri guru mencubit lengan Omi dan berkata, "Bagus untukmu. Kamu berani membual di depan istri guru. Di mana di dunia ini ada sesuatu yang begitu cepat?" "Aigo, Sisun. Apa yang aku katakan itu benar." Omi tidak bisa berkata-kata. Omi bahkan tidak mengatakan telepon. Di mana TV-nya? "Suatu hari nanti, saya benar-benar ingin membawa mereka ke dunia lain untuk melihatnya." Istri guru itu memikirkannya. "Menurutmu, dunia kita benar-benar tidak berguna?" Itu tidak benar. Di dunia lain, tidak ada yang pernah melangkah ke alam Master Clan. Di dunia kita, calon Master Clan jenius manapun dapat mendominasi dunia di dunia lain. Aku tidak akan berbohong padamu. Aku dianggap telah mendominasi dunia di dunia lain. Dan aku sudah menjadi seorang kaisar untuk sementara waktu. Hehe. "Apa itu kaisar?" Istri guru itu mengerutkan kening. Di Jianghu ini, tidak ada kaisar atau negara manapun. Hanya sekte yang berbeda dan kekuatan lainnya. Omi berkata, "Seorang kaisar adalah pemimpin suatu negara. Setara dengan leluhur naga ilahi kita sekte. Selain itu, negara tempat saya berada, Kekaisaran Yan Huang, diperkirakan setara dengan seluruh Jianghu kita. Dunia ini tidak memiliki pesawat terbang dan mobil. Jadi rasanya seluruh sungai sangat besar. Tetapi di dunia lain, dengan pesawat terbang dan mobil, sepertinya tidak besar." Istri guru meninggalkan mulutnya. "Jangan membual di depanku. Dunia kita begitu besar sehingga tidak terbatas. Kudengar ada benua lain. Atau bahkan beberapa benua. Di seberang lautan yang jauh. Tapi hanya kapal kita yang kejam dan binatang laut merajalela. Kita bahkan tidak tahu tentang itu." "Oh, aku tahu. Dunia ini juga besar. Di mana Omi dan yang lainnya sekarang adalah sebuah benua di lautan. Ukuran benua ini mungkin tidak jauh dari Kekaisaran Yan Huang. Karena dunia ini tidak memiliki pesawat dan tidak dapat melintasi lautan yang jauh. Jadi persepsi semua orang tentang itu adalah benua ini juga." Dahulu kala, salah satu leluhur dari Sekte Naga Ilahi, untuk mengejar seni bela diri setelah alam leluhur, berusaha pergi ke benua lain yang jauh. Dan akhirnya menghilang. Tidak tahu apakah dia mati di lautan. Lagi pula, itu terlalu jauh. Belum lagi kapal dunia ini. Bahkan jika itu adalah kapal terbang dari dunia lain, saya khawatir akan memakan waktu hampir sebulan untuk terbang. Jarak yang begitu jauh, tidak bisa dilintasi orang biasa. Mengenai dunia seperti apa yang ada di lautan yang jauh, tidak ada yang tahu juga. Apakah benar-benar ada orang kuat yang melampaui alam leluhur atau tidak juga merupakan legenda? Jika kapal terbang dari dunia lain dapat dibawa ke sini, mungkin akan terbang dan melihatnya. Omi dan Sifu berbicara sampai malam. Sifu seperti gadis kecil yang penasaran. Meskipun mulutnya mengatakan bahwa Omi membual, tetapi masih mendengarkan makanannya. Omi benar-benar membuat dunia lain. Berbicara seperti itu lebih surga. Pada kenyataannya, itu tidak begitu bagus sama sekali. Meskipun beberapa aspek kehidupan lebih maju, tetapi dalam hal seni bela diri. Namun juga, itu adalah tempat yang jauh lebih rendah. Dan setelah waktu yang lama, itu akan membosankan. Kecuali jika seseorang pergi ke sana untuk pensiun.
Baiklah, Windy. Terima kasih telah memberi kompensasi kepada istri gurumu karena telah berbicara begitu lama. Sudah larut, kembali dan mandi dan makan malam. Oke, Le. Istri guru berbalik dan berjalan pergi. Omi melihat ke belakang istri guru menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan postur dan sosok istri guru ini, Sekop juga benar-benar berani membawanya keluar. Meraih, orang-orang di dunia ini jelas lebih tinggi dalam sopan santun. Jika dunia lain, dengan wanita cantik seperti itu keluar, dilihat oleh pria kuat itu, dia akan mengecewakannya dalam hitungan menit. Omi kembali ke dalam ruangan sendiri, mandi, dan kemudian pergi ke ruang makan, bersama kakak laki-lakinya, serta tuan dan istri penumpang. Semua orang makan malam bersama. Spesifikasi makanannya tidak tinggi. 4 atau 5 hidangan. Tidak ada ikan atau daging besar, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang-orang begitu selaras. Semua orang tampak makan dengan bahagia. Sebelum makan selesai, kakak laki-laki Sieyong mengeluarkan anggur dan menyiapkan menuangkannya untuk semua orang. Sifu berhenti sejenak untuk meliriknya. Dan Sifu berpikir, Dingru, lupakan saja. Jarang semua orang bahagia hari ini. Na Fenger sudah kembali. Biarkan mereka minum yang enak malam ini. Sifu memancarkan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Semua orang tahu bahwa Sifu sama-sama pergi. Ya, semua kakak senior, termasuk Omi, menyeringai. Adik perempuan duduk di sebelah Omi. Melihat Omi yang merendahkan Sorai dan yang lainnya. Dia memandang kakak laki-laki itu tanpa berkata-kata dan berkata, sekelompok pemabuk. Saat kakak laki-laki tertua meminum anggurnya, dia berkata, Tuan apa yang akan Anda lakukan tentang pernikahan antara kakak perempuan termuda dan Qi Rensuan? Ya, kali ini, ketika saudara Feng turun, dia sudah pergi ke sekolah Gunung Bendera untuk memukuli Qi Rensuan. Jadi mengapa kamu tidak mencicit kembali? Batuk, Omi terbatuk. Istri guru berkata, saya sudah berbicara dengan Reyer tentang masalah ini. Maksud Reyer adalah bahwa dia juga tidak ingin menikahi Qi Rensuan. Kita semua tahu bahwa Reyer dan Fenger adalah kekasih masa kecil. Jangan khawatir. Tuanmu dan aku bukanlah orang yang putus asa. Tetapi namun juga, ini adalah masalah besar antara Sekolah Naga Ilahi dan Sekolah Gunung Bendera. Bukan terserah kita untuk memutuskan. Kita akan melakukan yang terbaik untuk berbicara dengan kepala sekolah untuk mencoba mengangkat pernikahan ini. Selain itu, sekarang berita di sungai dan danau bahwa Qi Rensuan kalah dari Fenger dan tidak memiliki wajah untuk menikahi Reyer. Saya pikir Qi Rensuan akan dipaksa untuk mundur dari pernikahan secara otomatis karena tekanan publik. Oh, itu bagus. Omi dan adik perempuan saling memandang. Keduanya tersenyum kecil. Dan adik perempuan menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Omi dan kakak-kakaknya minum hingga larut malam. Guru dan kakak senior juga nampaknya sangat bahagia hari ini. Pertama dalam beberapa tahun mereka begitu bahagia. Jadi mereka mematikan lampu lebih awal dan mengembangkan satu sama lain di selimut di ruangan gelap itu. Dan dari waktu ke waktu, bahkan ada napas terengah-engah dari kakak senior. Mereka melampiaskan kebahagiaan mereka dengan cara ini. Pada saat Omi membuka matanya, itu sudah keesokan paginya. Buang napas. Omi menghembuskan napas dalam-dalam untuk membersihkan sisa energi alkohol dari tubuhnya. Saudara Feng, selamat pagi. Adik perempuan, selamat pagi. Kakak Feng senior, aku sudah mengambilkanmu air cucian. Jadi cepatlah mandi. Atau kamu akan pergi ke kafetaria nanti dan tidak punya makanan untuk dimakan. Haha. Paman Li dari kantin. Apakah dia masih pelit? Dia sering memasukkan lebih sedikit nasi. Yah, kamu masih tidak terburu-buru. Pergi mandi. Omi tertawa bahak. Semua ini, itu cukup baik. Orang yang bertanggung jawab atas makanan di kantin adalah Paman Li, yang merupakan kakak laki-laki guru. Tetapi kemudian, karena bakatnya yang rendah, dia belum mencapai banyak hal dalam seni bela diri. Jadi dia menyerah begitu saja berlatih seni bela diri dan mengambil alih makanan. Juga di usia 60-an. Ada perbedaan besar antara Tuan Paman Li dan Tuan Dingru. Paman Li sangat pelit. Sering memasukkan lebih sedikit nasi. Jadi setiap kali terlambat, tidak ada makanan. Tidak mudah bagi Corong untuk mengatakan apa-apa tentang ini. Tetapi sekarang 11 tahun kemudian, Paman Li ini masih sama. Setelah Omi menyelesaikan mandinya, dia memindahkannya ke kantin, di mana adik perempuannya sudah selesai makan. Ketika Omi tiba di kantin, Tuan Paman Li berkata, masih ada bubur terakhir. Omi bertanya, Paman Li, apakah aku satu-satunya yang belum sarapan? Kakakmu, kakak kedua, dan kakak kelima belum makan. Aku pergi. Berapa banyak nasi yang kamu masukkan lebih sedikit? Mereka akan lapar. Omi meluap.
Dia datang tepat pada waktunya. Masih ada bubur. Tentu saja. Kafetaria ini, yang merupakan kafetaria kecil di 13 kuil, hanya digunakan oleh Omi, saudara-saudarinya, serta beberapa pelayannya. Masing-masing dari 15 aula Sekte Naga Ilahi memiliki kantinnya sendiri. Pada saat ini, kakak laki-laki Xie Yong datang. Paman Li, apakah tidak ada bubur lagi? Xie Yong bertanya dengan depresi. Tidak lebih. Siapa yang mengira bangun selarut ini? Saya depresi. Xie Yong harus mengambil sepotong bawang putih dan sayuran. Setelah sarapan, semua kakak laki-laki dan perempuan senior secara sadar pergi ke aula depan untuk berlatih seni bela diri. Omi juga datang ke aula depan. Saudara perempuan junior, kakak laki-laki ketiga, dan kakak perempuan keempat semuanya berlatih seni bela diri dengan sungguh-sungguh. Terutama saudara perempuan junior. Dia seperti pekerja kecil keras setiap hari. Dia bangun sebelum fajar untuk berlatih seni bela diri. Sekarang, dia telah berlatih selama beberapa jam. Sementara saudara laki-laki senior lainnya baru saja tiba. Bahkan saudara laki-laki senior kedua dan 5 masih tidur. Omi tidak segera bergabung dengan tim latihan seni bela diri. Saudara Feng, datang ke sini untuk berlatih seni bela diri. Apa yang masih kamu pikirkan? Adik perempuan bertanya. Itu, di mana tuan dan saudari? Omi bertanya. Adik perempuan berkata, guru-guru telah pergi ke pertemuan. Pertemuan sekte. Omi menganggukkan kepalanya. Kemarin, Tuan Sifu telah mengatakan bahwa aliansi kebenaran. Setiap sekte harus mengirim seseorang ke wilayah iblis untuk membunuh para jenius iblis untuk menunjukkan serangan di balik mereka. Mereka tidak bisa terus membiarkan iblis membunuh para jenius yang saleh. Pada saat ini, istri guru-guru pergi ke pertemuan sekte. Dia pasti sedang membicarakan masalah ini. Omi sangat ingin pergi ke wilayah sekte iblis. Jadi di mana pikiran untuk berlatih seni bela diri saat ini? Omi berbalik dan pergi. Saudara Feng, apa yang akan kamu lakukan? Adik perempuan sibuk berteriak. Ada sesuatu. Kamu bisa berlatih seni bela dirimu sampai aku kembali bersamamu. Aduh, adik perempuan agak tidak berarti seolah-olah Omi tidak ada di sana untuk berlatih seni bela diri bersama. Langsung merasa tidak berarti. Omi tidak akan seperti ini sampai dia kembali. Omi langsung menuju aula utama musyawarah Sekte Naga Ilahi. Pada saat ini, 15 master aula dari Sekte Naga Ilahi, serta banyak pembangkit tenaga listrik tingkat menengah. Semuanya dari generasi Paman Omi. Semuanya duduk di aula musyawarah. Dan tampaknya pertemuan itu belum dimulai saat mereka berbicara satu sama lain. Pada saat itu, terdengar suara batuk. Semua orang melihat dan sibuk berkata, lihat kepala sekolah. Master gerbang Sekte Naga Ilahi disebut Song Dingtian. Dan Song Dingtian, bersama dengan Dingru dan 15 master kuil lainnya. Semuanya adalah saudara laki-laki dan perempuan dari generasi yang sama. Dan memegang posisi master gerbang karena Song Dingtian memiliki keterampilan seni bela diri tertinggi. Adapun generasi yang lebih tinggi, generasi guru-guru semuanya telah dipromosikan ke Master Teacher Elder, dan berkomitmen penuh untuk memahami seni bela posisi diri dan tidak terlibat dalam mengelola sekte. Song Dingtian memandang ke istana, mengangguk dan berkata, tidak perlu sopan. Kalian semua saudara divisi, duduk dan berkumpul. Setelah duduk, Song Dingtian berkata, kakak senior Dingru, beritahu kami isi utama dari pertemuan aliansi sekte yang benar ini. Bagus, Dingru berdiri dan berkata, konten utama hanyalah tentang satu hal. Setiap kekuatan sekte di aliansi sekte positif harus mengirim perwakilan ke wilayah iblis untuk membunuh beberapa iblis jenius. Sehingga melawan tindakan merajalela dari sekte iblis di aliansi sekte positif kami. Sebelum 15 bulan depan, setiap kekuatan sekte akan mengirim seseorang untuk berkumpul di Qingzhou. Tentu saja, orang yang dikirim harus pandai membunuh dan tidak terlalu kuat. Karena jika gagal, tidak hemat biaya bagi aliansi yang benar untuk kehilangan orang yang kuat. Song Dingtian mengangguk dan berkata, semua orang tahu tentang itu. Sekte Naga Ilahi kita. Siapa yang kita kirim ke depan? Semua orang memikirkannya beberapa saat. Song Dingtian berkata, kami, Sekte Naga Ilahi, tidak termasuk paman kepala sekolah dan sejenisnya. Hanya ada 18 alam Zongxi di antara kami saudara dan saudara. Dan setiap alam Zongxi sangat berharga. Jadi kami tidak dapat mengambil risiko alam Zongxi untuk membunuh para jenius dari Sekte Iblis. Jika tidak ada yang lain, sekte lain pasti tidak akan mengirim alam klan ke sana juga. Dan meskipun persahabatan utama bekerja sama, kita semua memiliki pemikiran kita sendiri. Saya khawatir, sebagian besar mengirim seorang murid dari alam persatuan untuk masalah ini. Kalau begitu, Sekte Naga Ilahi kita,
Akankah kita juga mengirim murid dari alam persatuan? Tentu saja. Sekte lain sangat pintar sehingga mereka tidak akan mengirim alam klan untuk merugikan hidup mereka. Jadi mengapa kita di Sekte Naga Ilahi begitu bodoh? Tapi bagaimana jika semua sekte lain mengirim kerajaan klan mereka? Hahaha. Tidak ada bagaimana jika. Aku tahu lingkungan yang layak ini terlalu baik. Itu hal lain untuk berbicara permainan yang bagus. Tetapi untuk benar-benar bertindak, lagu Dingtian tertawa. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Dingru ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak. Meskipun Omi sangat meminta untuk pergi. Tetapi dia tidak ingin Omi pergi untuk sesuatu yang begitu berbahaya. Sekte lain mungkin juga tidak akan mengirim murid berbakat mereka. Lalu, siapa yang akan dikirim? Song Dingtian berkata, kirim seorang murid yang kekuatannya hampir tertutup. Tidak kuat atau lemah. Siapapun di antara Anda yang memiliki kandidat yang cocok. Rekomendasikan dia sendiri atau satu sama lain. Aula itu memikirkannya beberapa saat. Tugas semacam ini kemungkinan besar akan menjadi pekerjaan buntu, yang akan merekomendasikan murid mereka sendiri untuk pergi. Song Dingtian tersenyum, seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Song Dingtian berkata kepada seorang pria, Saudara Liu Mao, murid yang mulia bernama Ah Biao. Saya pikir dia dapat menangani masalah ini. Dia sudah berusia 46 tahun ini. Alam persatuan lengkap, cukup cocok, mengapa kita tidak? Biarkan muridmu Ah Biao pergi. Paman bernama Liu Mao itu sibuk berkata, Tuan saudara, murid saya Ah Biao. Dia baru saja menikah beberapa bulan yang lalu. Jika dia tidak kembali, apa yang harus dia biarkan misalnya melakukan? Atau yang lain, memikirkan tentang murid lain. Apakah ada yang cocok? Song Dingtian mengangguk dan berkata, baiklah, karena dia baru saja menikah. Itu benar-benar tidak cocok. Siapa lagi yang kamu memiliki murid yang cocok? Hei, saudara muda Dingru, murid besar di bawahmu bernama Xie Yong. Saya pikir dia cukup cocok. Dia juga berusia lebih dari 40 tahun ini. Dia belum menjadi sebuah keluarga. Wilayahnya adalah kesempurnaan agung alam persatuan. Saya pikir dia cukup cocok untuk menjalankan misi ini. Dingru terkejut. Sibuk berkata, Tuan Guru Saudara, murid tertua saya Xie Yong. Dia kecanduan alkohol seperti kehidupan. Pergi ke wilayah iblis untuk hal seperti itu. Saya khawatir dia hampir tidak mampu menanganinya. Saya pikir kita harus memilih orang yang bijaksana. Jika tidak, itu seperti akan mati. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Saudara laki-laki dan perempuan. Di aula utama, semua orang menendang-nendang seperti bola. Omi tidak bisa berkata-kata dari luar aula utama. Tidak heran aliansi benar tidak dapat menangani sekte iblis. Sekarang bahkan satu sekte pun seperti ini. Apalagi melihat seluruh aliansi yang benar. Saat semua orang menendang bola, terdengar teriakan dari pintu. Tidak perlu bertarung. Aku akan pergi. Semua orang melihat ke arah pintu dan melihat Wind Lightning masuk. Dingru berteriak. Fenger, apa yang kamu lakukan di sini? Bermain-main, kembali. Omi melirik dan tersenyum. Dia tahu bahwa keranjang tidak akan benar-benar merekomendasikannya untuk pergi. Seperti yang diharapkan. Semua orang memandang Omi dengan heran. Song Dingtian tersenyum dan berkata, Keponakan Feng. Kamu adalah harapan masa depan Sekte Naga Ilahi kami. Masa depan Sekte Naga Ilahi akan tetap ada di tanganmu. Kamu tetap jujur di gunung. Omi berkata, Tuan Guru Paman, murid telah memutuskan untuk pergi. Kali ini sekte-sekte yang benar mengirim orang untuk membunuh iblis jenius. Jika setiap sekte yang benar seperti Sekte Naga Ilahi, mereka tidak ingin mengambil risiko apapun dan mengirim murid yang lemah tanpa masa depan, cobalah untuk bertanya bagaimana pertemuan Sekte Iblis. Jadi, kali ini, muridnya bersedia pergi. Omong kosong. Beberapa orang di aula berkata pada saat yang sama. Sepertinya semua orang tidak setuju dengan kepergian Omi. Lagi pula, masa depan Omi, saya khawatir, akan menjadi kepala Sekte Naga Ilahi. Bagaimana dia bisa membiarkan kepala masa depan melakukan hal seperti itu, jika kematian Sekte Naga Ilahi bukanlah kerugian besar? Sekte lain secara acak mengirim yang tidak terlalu menjanjikan. Tetapi Sekte Naga Ilahi kehilangan penerus kepala sekte. Itu terlalu banyak kerugian. Omi tersenyum. Paman dan paman. Murid siap untuk segalanya. Murid pasti akan pergi. Selain itu, murid pandai bersembunyi. Bukanlah pembunuhan tugas yang sulit bagi saya. Baiklah. Masalah ini pertengkaran tanpa diskusi lebih lanjut. Berbagai paman dan guru. Pertemuan tadi. Omi berbalik dan terbang menjauh. Song Dingtian menekankan. Siapa yang bertanggung jawab? Semua orang memandang Song Dingtian. Guru-guru, apakah Anda benar-benar mengirim angin dan awan?
Bagaimana jika dia meninggal di sana? Bukan. Hanya saja karena dia berjanji untuk pergi. Membiarkan dia pergi. Namun, kita, Sekte Naga Ilahi, telah berpikir bahwa angin telah hilang sebelumnya. Jika dia benar-benar mati, mari kita berpura-pura dia tidak pernah kembali. Kita masih memiliki Qinren, dan masa depan tidak lebih buruk dari sekte lain. Semua orang setuju. Dan Dingru menghela nafas. Perjalanan Omi ke wilayah iblis dikonfirmasi. Sebelum tanggal 15 bulan depan, Omi harus melakukan perjalanan ke Qingzhou untuk berkumpul dengan sekte lain. Keesokan harinya, Omi siap berangkat. Guru istri menanamnya dengan 1000 kata. Fenger, hati-hati dengan segalanya. Semuanya tentang keselamatanmu sendiri. Apakah kamu dapat membunuh kejeniusan kultus iblis atau tidak adalah masalah kecil. Hidupmu sendiri adalah masalah besar. Yah, aku tahu. Aku tidak akan mati. Adik perempuan adalah kecantikan yang sangat cantik sampai dia bahkan belum menikah. Jika aku mati, itu akan menyebabkan kerugian besar. Dao, hanya kamu omong kosong. Jika kamu tidak kembali hidup-hidup, aku akan segera menikah dengan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.